Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya kembali menyampaikan apresiasi kepada kita semua yang pada hari ini masih bergabung di room ini untuk mengikuti apel pagi sebagaimana hari-hari biasa. Perlu juga saya sampaikan Bapak dan Ibu, apel pagi kita hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Ini apel pagi satu dari terakhir untuk minggu ini. Besok hari Imlek tentunya tidak ada apel pagi yang kita laksanakan. Nanti kita lanjutkan apel paginya secara virtual pada hari Sabtu yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang pendidikan humanistik, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal terkait dengan vakumnya anak-anak kita di pengurus OSIS. Jadi mohon di bagian kesiswaan untuk memotivasi anak-anak kita pengurus OSIS yang sudah dilantik supaya program kerja yang sudah dibuat dilaksanakan sesuai dengan apa perencanaan dari anak-anak kita itu. Pada yang saya hormati, di samping itu juga saya juga berharap kepada bagian kesiswaan untuk persiapan upacara hari Senin itu supaya lebih dimaksimalkan, sehingga kita berupaya meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada pada upacara itu. Seperti upacara hari Senin kemarin, Bapak dan Ibu perlu dilatih MC-nya, karena saya melihat MC terlalu cepat, jadi belum saatnya disuruh peserta upacara untuk duduk, sudah disampaikan supaya peserta upacara duduk kembali. Jadi sebenarnya kesalahan kemarin, jadi nanti disampaikan bahwa ada penyampaian untuk duduk itu setelah mengheningkan cipta. Jadi setelah mengheningkan cipta. Begitu juga dengan yang lainnya Bapak dan Ibu, saya harapkan ini dimaksimalkan, karena di upacara virtual kita itu sudah ada banyak sekolah yang memantau, sudah banyak sekolah yang mencontoh, sehingga kemungkinannya kalau itu nanti terjadi Bapak dan Ibu, besar kemungkinan ada sekolah yang akan melakukan studi banding di sekolah kita tentang bagaimana kegiatan virtual yang ada di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya juga saya menyampaikan bahwa yang sering didengung-dengungkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi adalah saat sekarang ini tentang literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran ini Bapak dan Ibu, saya melihat hampir semua sekolah telah melaksanakan literasi Al-Quran ini. Tujuannya Bapak dan Ibu tidak lain untuk meminimalkan bagaimana masalah-masalah yang muncul di institusi pendidikan untuk pembentukan karakter dan lain sebagainya yang selama ini di dalam BDR
pembentukan karakter itu hampir-hampir tidak ada, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya ingin membahas tentang bagaimana pendidikan humanistik. Memang kita tahu Bapak dan Ibu bahwa setiap institusi pendidikan atau sekolah itu tidak pernah sepi dari kritikan. Oleh karena itu, sekolah kerap melahirkan masalah personal dan sosial. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa itu bisa menjadi katalisator kehidupan sosial yang harmonis. Untuk menjawab kenapa sampai sekolah itu tidak luput dari kritikan Bapak dan Ibu, maka yang perlu kita bangun bagaimana kita membangun kultur sekolah sebagai fondasi utama di dalam pendidikan di sekolah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekolah itu harus memberi nilai. Sekolah berhak membuat sesuatu sehingga ada perubahan pada peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik. Membangun kultur sekolah, Bapak dan Ibu, seperti membangun rumah. Agar kokoh pada tatanan praktis, itu diperlukan landasan yang matang. Disinilah landasan humanistik penting kita bangun sebagai bagian dari pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang timbul pertanyaan untuk kita, pendidikan humanistik itu yang bagaimana? Pendidikan humanistik adalah suatu konsep belajar yang berfokus pada sisi bagaimana membangun kepribadian manusia. Oleh karena itu, di dalam teori belajar humanistik, Bapak dan Ibu, dia adalah proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri dengan menggali kemampuannya untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ada dua kelebihan teori humanistik diterapkan di sekolah, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita bisa membentuk karakter siswa. Yang kedua, kita bisa memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Serta tentunya bisa kita memberi kesempatan kepada siswa untuk bergerak sesuai dengan kodrat yang dialaminya, kodrat yang ada pada dirinya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa guru perlu menanamkan atau mengaplikasikan teori belajar humanistik? Tentunya kita sebagai guru, kita ingin membantu siswa mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya tadi. Kita ingin mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa itu sehingga bisa lebih berkembang lagi. Kita tidak mau dikatakan bahwa guru itu membunuh karakter siswa. Peran guru dalam pembelajaran humanistik, Bapak dan Ibu, itu menjadi fasilitator peserta didik. Jadi kita sebagai guru di dalam teori humanistik hanya sebagai fasilitator peserta didik dalam rangka selalu memberikan motivasi. Yang kedua, peran guru Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran humanistik adalah kita hanya sebagai mediator. Ketika ada masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Salahuddin. Salahuddin mengatakan bahwa proses
yang dilalui di dalam teori humanistik itu ada beberapa proses. Yang pertama, proses merumuskan tujuan belajar yang jelas. Saya yakin Bapak dan Ibu di UPT SMA Negeri 4 Wajo kita sudah jelas sekali merumuskan tujuan belajar kita, tujuan pembelajaran kita. Hanya terkadang ada di antara kita sudah menuliskan tujuan pembelajaran di RPP tetapi tidak menyampaikan kepada peserta didik tujuan itu. Tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui bentuk belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Ini banyak dan dikeluhkan oleh guru. Bagaimana kita mengusahakan partisipasi aktif siswa kalau siswa itu tidak mau? Kalau siswa itu tidak mau mendengar. Yang diinginkan di sini Bapak dan Ibu adalah bagaimana bentuk belajar partisipasi itu bersifat jelas, jujur, dan positif. Kita tanamkan pada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, kita mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan dirinya, kesanggupan belajarnya, kesanggupan untuk mengambil inisiatif sendiri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di dalam Merdeka Belajar tidak berarti bahwa siswa itu bebas melakukan apa saja. Tetapi kita coba mendorong mengembangkan apa sebenarnya yang ada pada dirinya, apa sebenarnya keinginannya, bagaimana inisiatifnya. Itu semua kita dorong di dalam mengembangkan dalam proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, kita mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memahami proses pembelajaran secara mandiri Bapak dan Ibu. Jadi, tugas kita sebagai guru bagaimana kita memfasilitasi siswa supaya dia bisa berpikir kritis. Tentunya kita sebagai guru banyak strategi yang bisa kita lakukan. Bisa memunculkan satu masalah, bisa memunculkan satu ide untuk dikritisi. Bisa saja Bapak dan Ibu, kita coba menyampaikan kepada peserta didik yang bertentangan dengan peraturan sekolah. Kemudian diminta tanggapannya, bagaimana kalau peraturan sekolah seperti ini? Misalnya rambut. Kita sampaikan kepada peserta didik, bagaimana kira-kira tanggapan Ananda kalau semua yang laki-laki itu berambut gondrong ke sekolah? Di situ banyak pendapat. Di situ banyak argumen. Dan di situ bisa kita analisa siswa yang berpikir kritis dan siswa yang tidak pernah berpikir. Mungkin siswa yang jarang berpikir kritis, dia hanya mengatakan, ya bagus Pak, kita dukung. Tapi siswa yang berpikir kritis, dia pasti menyangkal dulu, tidak Pak. Kalau saya tidak seperti itu, tidak sependapat dengan itu, sebaiknya begini, dan seterusnya. Itu kita sudah membangun pola pikir berpikir kritis. Kita pancing dia, kita sampaikan ide yang bertentangan dengan peraturan sekolah untuk diminta dia berpikir kritis. Yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah siswa itu didorong untuk bebas berpendapat. Diberi kebebasan berpendapat seperti tadi. Silakan berpendapat dan jangan langsung diskat pendapat itu. Jangan langsung diberikan hukuman ketika dia berpendapat di luar dari yang kita inginkan Bapak dan Ibu. Biarkan dulu berpendapat. Kemudian guru menerima siswa apa adanya.
berusaha memahami jalan pikiran siswa. Karena siswa kita itu kompleks, Bapak dan Ibu, kita terima dulu apa yang diinginkan siswa. Oleh karena itu, kita perlakukan siswa itu seadil-adilnya. Jangan misalnya karena anaknya kepala sekolah, kita perlakukan istimewa. Jangan karena anaknya Pak Bupati, kita perlakukan istimewa. Belum tentu, Bapak dan Ibu. Dalam institusi pendidikan, semua manusia itu sama. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan nanti bagaimana usaha dari siswa itu untuk berhasil. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk maju. Kita memberi kesempatan kepada siswa untuk maju. Saya yakin dan percaya, Bapak dan Ibu, di dalam satu kelas ada siswa yang pintar, ada yang siswa cepat menangkap, ada juga siswa yang sedang, ada juga siswa yang mungkin lambat menerima. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu punya strategi mengatasi siswa yang cepat menerima, siswa yang sedang, siswa yang terlambat menerima materi. Biasanya siswa yang cepat, siswa yang terlalu pintar, karena dia sudah paham materi itu, Bapak dan Ibu, ya kadang dia bermain. Kadang dia melakukan tingkah laku yang mungkin menurut kita sebagai guru tidak etis. Kenapa? Karena dia sudah paham materi itu. Dia sudah cepat menangkap materi itu. Tapi siswa yang sedang masih memperhatikan apa yang diinginkan oleh gurunya. Sedangkan siswa yang lambat juga mungkin bermain. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang disampaikan guru. Itulah strategi kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana memilah-milah siswa seperti ini, sehingga di dalam pembelajaran itu bisa berjalan secara optimal, kemudian semuanya bisa baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, membentuk aplikasi humanisme di dalam pembelajaran itu, Bapak dan Ibu, memang dibutuhkan perpaduan antara pengalaman afektif dan pengalaman belajar kognitif. Saya berikan contoh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bagaimana kita mengaplikasikan teori humanisme dalam pembelajaran. Saya berikan contoh misalnya guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia ketika dia mengajarkan tentang novel, diusahakan jangan sembarang novel kita pilih. Karena kita ingin membentuk humanisme di dalam siswa. Apa salahnya kita pilih novel keberanian yang membicarakan, yang menceritakan tentang perjuangan, tentang perang dan sebagainya. Apa tujuan kita, Bapak dan Ibu, mengambil novel seperti ini? Tidak lain adalah siswa itu disuruh untuk mengambil hikmah dari novel yang ada di situ. Pasti ada karakter yang setelah membaca novel itu dia berani untuk berjuang. Ada juga karakter setelah membaca novel itu dia takut akan peperangan. Jika kita coba untuk mengolah pikir dari peserta didik, Bapak dan Ibu, jika kita coba untuk menggali bagaimana sebenarnya pola pikir dari anak-anak setelah membaca novel ini. Karena itu saya ingatkan Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia, jangan sembarang novel yang diambil. Novel yang memang kita bisa menggali pola pikir, membentuk karakter peserta didik. Jangan selamanya novel percintaan terus yang diambil, itu akan merusak generasi, Bapak dan Ibu. Aplikasi yang berikutnya kalau kita mengaplikasikan dalam pembelajaran,
adalah dengan cara proses pendidikan yang terbuka. Biasa disebut dengan open education, Bapak dan Ibu. Bagaimana proses pendidikan yang terbuka yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang memberi kesempatan untuk bergerak bebas, memilih aktivitas belajar sendiri. Mana yang disukai Bapak dan Ibu? Tapi ini Bapak dan Ibu, kalau kita mau melakukannya, maka ada 8 kriteria yang perlu kita persiapkan. Kalau kita ingin memberikan kebebasan anak-anak belajar di luar kelas, berarti kita harus siapkan 8 kriteria. Yang pertama Bapak dan Ibu, kriteria yang pertama, kemudahan belajar itu harus tersedia. Artinya di sekeliling sekolah itu sudah harus tersedia kemudahan belajar siswa. Kalau misalnya siswa disuruh untuk mencari tumbuhan A, maka di sekitar kelas itu ada tumbuhan A. Jangan misalnya menyuruh anak-anak belajar di luar dari kelas, disuruh cari tumbuhan A, sementara tumbuhan A adanya di dekat pasar anak Banua. Berarti itu kan merusak tatanan Bapak dan Ibu. Maka dari itu Bapak dan Ibu harus disiapkan terlebih dahulu. Di sekitar kelas. Kemudian kalau kita ingin open education Bapak dan Ibu itu harus kriterianya penuh kasih sayang. Artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa itu digiring untuk saling bertukar pikiran, untuk saling membantu di dalam pembelajaran itu. Mungkin siswa A sudah menemukan tumbuhan A, tetapi siswa B belum. Siswa C belum. Maka disitulah upaya dari guru untuk memfasilitasi bagaimana siswa B dan C ini bisa belajar di siswa A tadi itu. Itu penuh kasih sayang. Yang ketiga Bapak dan Ibu adalah mendiagnosa peristiwa belajar siswa. Bagaimana peristiwa belajar siswa setelah belajar di luar. Kita mendiagnosa, kita harus kaji. Oh, ternyata kalau dia belajar di luar, peristiwa belajarnya itu menyenangkan. Peristiwa belajarnya itu bermain. Peristiwa belajarnya itu serius dibanding di dalam kelas Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mencari kesempatan dalam pembelajaran di luar kelas itu tentunya kita harus sebagai guru bisa menilai. Kadang ada siswa setelah disuruh mencari sesuatu di luar kelas, tidak ada upaya yang dilakukan. Kadang juga ada siswa, begitu dia keluar dari kelas, dia langsung mencari. Kadang ada siswa, dia mencari temannya yang sudah aktif. Itulah perbedaan karakter yang harus kita nilai oleh guru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga untuk mengimplementasikan pembelajaran humanistik Bapak dan Ibu, itu belajar kooperatif atau cooperative planning. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu tahu ini. Yaitu belajar kooperatif itu merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan prestasi siswa. Siswa itu harus belajar bersama tim. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk membentuk tim, kadang kita membentuk tim itu langsung saja kita bagi. Ini kamu satu kelompok dengan ini, kamu satu kelompok dengan ini. Kenapa kita tidak variasikan pembentukan tim itu? Berdasarkan keinginan dari siswa, berdasarkan kemauan dari siswa. Sehingga bisa kita kaji, oh siswa ini banyak temannya karena banyak yang pilih.
Oh, siswa ini tidak bisa bergaul karena tidak ada yang pilih. Oh, siswa ini mungkin karena karakternya yang tidak bagus sampai dihindari oleh temannya untuk menjadi satu kelompok. Kemudian setelah terbentuk tim, kita dorong untuk membantu dan mempelajari bahan yang sudah diberikan Bapak dan Ibu. Nah, di dalam pembelajaran bahan itu Bapak dan Ibu pasti ada tim lagi yang tidak fokus. Pasti ada tim lagi yang tidak aktif. Nah, itulah semua kita pantau, kita dorong untuk melahirkan sebuah kreativitas. Kemudian yang terakhir untuk mengimplementasikan Bapak dan Ibu adalah pembelajaran mandiri. Jadi kita gunakan pembelajaran mandiri, yaitu menuntut siswa untuk selalu menjadi subjek di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya untuk menjadi subjek di dalam pembelajaran? Kita coba untuk berkolaborasi dengan siswa. Kita coba untuk meminta kepada kelas yang kita ajar, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang Ananda sukai. Yang menurut Ananda itu bagus. Menurut karakter Ananda itu sesuai. Kita rancang pembelajaran bersama-sama dengan siswa. Kita mengatur pembelajaran bersama-sama siswa. Bahkan kita mengontrol kegiatan pembelajaran bersama-sama siswa. Itu yang disebut pembelajaran mandiri Bapak dan Ibu. Kita berkolaborasi dengan siswa. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kunci dari pembelajaran humanistik, asal dari kata humanis yang artinya manusia, dan isme adalah paham, adalah bagaimana kita menerapkan pola pendidikan ini dengan memanusiakan manusia, sehingga akan lahir individu-individu yang kreatif, lahir individu-individu yang tidak mencari ranking, yang tidak mencari nilai, tetapi dia mencari ilmu untuk masa depannya. Saya kira itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.